Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Kali ini Joseph Stories akan berbicara tentang doa Bapa Kami. Juga ini untuk memenuhi janji saya di video yang ini, yaitu saya akan membahas topik ini. Saudaraku, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya diminta untuk mendengar kabar baik, khotbah dan firman Tuhan melalui hamba Tuhan, baik di gereja pada kebaktian mingguan ataupun pada acara-acara gereja lainnya. Namun kita dituntut untuk mempelajari isi dari Bible itu, sehingga setiap khotbah yang kita dengar tidak akan kita telan bulat-bulat, melainkan kita bisa cross check dan periksa apakah khotbah tersebut alkitabiah atau tidak. Karena faktanya banyak sekali pengajaran yang kita dengar saat ini tidak alkitabiah. Misalnya seperti yang terjadi di Indonesia. Ada hamba Tuhan yang mengaku-ngaku pernah ke neraka. Apain ke neraka? Piknik. Dan ada yang mengaku pernah ke surga. Dan ada juga hamba Tuhan yang mengaku-ngaku dia disuruh Tuhan untuk melakukan sesuatu di bumi. Ada juga yang mengatakan bahwa hari kiamat akan terjadi besok, lusa, atau minggu depan. Dan setelah kita jalani, sampai saat ini semua pengakuan tersebut tidak terbukti, alias isapan jempol belaka. Nah, untuk menghindari dan menjawab hamba Tuhan seperti inilah, kita harus juga belajar firman Tuhan sehingga kita tidak mudah disesatkan. Mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 15 King James Version atau KJV. Demikianlah firman Tuhan. Belajarlah untuk menunjukkan dirimu diakui oleh Elohim sebagai seorang pekerja yang tidak perlu malu, yang dapat membedakan dengan benar firman kebenaran itu. Jelas di sini bahwa kita diinstruksikan agar menjadi pekerja yang tidak malu, berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Yang dimaksud adalah bahwa kita sebagai pekerja harus memberitakan firman Tuhan yang memang ditujukan untuk kita, yaitu manusia pada masa anugerah ini. Masa anugerah adalah masa mulai dari hari Pentakosta sampai saat pengangkatan terjadi. Saudaraku, untuk topik pengangkatan akan saya bahas pada topik selanjutnya ya. Apa contohnya doktrin di Alkitab yang tidak untuk kita di zaman anugerah ini? Salah satunya adalah penebusan dosa, di mana bila sekarang kita menebus dosa cukup dengan berdoa meminta pengampunan kepada Tuhan dan bertobat untuk memperbaiki perilaku kita di kemudian hari. Tapi bila kita melihat perjanjian lama, kita akan menemukan bahwa orang Israel menebus dosa dengan cara berbeda, yakni pengorbanan domba. Mari kita baca Imamat 4 ayat 4. Hal inilah yang dimaksud perlu kita mempelajari Alkitab dan memberitakannya dengan berterus terang, memberitakan perkataan kebenaran itu, sehingga pendengar atau saudara kita tidak bingung dengan doktrin di Alkitab. Bila kita membaca Matius 6 ayat 9 sampai 15, kita akan menemukan doa Bapa Kami yang merupakan bagian dari aktivitas pelayanan Yesus pada khotbah di bukit. Baiklah, untuk lebih detailnya, mari kita baca doa Bapa Kami secara lengkap seperti berikut ini. Karena itu berdoalah demikian: Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Coba kita perhatikan kalimat datanglah kerajaanmu. Kerajaan manakah yang dimaksud? Sebab apabila kita membaca Alkitab, kita akan menemukan dua kerajaan yang berkaitan dengan topik ini. Yakni yang pertama adalah kerajaan Allah, yaitu Tuhan. Disebutkan sebanyak 70 kali di dalam Alkitab. Mari kita baca beberapa ayat yang berbicara tentang kerajaan Allah. Mari kita baca Matius 6 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua adalah Lukas 17 ayat 20 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Ayat yang ketiga adalah Yohanes 3 ayat 3. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah yang dimaksud adalah kerajaan spiritual yang tinggal di dalam kamu sejak kamu mengaku percaya dalam karya penebusan Kristus di kayu salib. Kamu dibaptis oleh Roh Kudus dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu. Itulah yang dimaksud kerajaan Allah yang tinggal di dalam kamu secara spiritual. Yang kedua adalah kerajaan surga. Disebut sebanyak 33 kali dalam Alkitab. Mari kita cek beberapa ayat Alkitab berikut yang berbicara tentang kerajaan surga. Mari kita baca Matius 8 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Dan juga mari kita baca Matius 4 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan Matius 19 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Datanglah kerajaanmu itu dalam doa Bapa kami. Maksudnya adalah kerajaan surga di mana terjadi kerajaan 1000 tahun Yesus memerintah. Sekarang ini kerajaan Allah atau kerajaan Tuhan ada di dalam hati kita sampai pengangkatan tiba yang membawa kita naik ke awan-awan dan kemudian diberikan Tuhan bagi kita tubuh yang baru yang abadi untuk selama-lamanya. Datanglah kerajaanmu maksudnya adalah kerajaan 1000 tahun, yakni milenium, di mana Tuhan akan memerintah secara literal di bumi. Jadi, apakah doa Bapa kami itu memang untuk kita yang sekarang berada pada masa anugerah? Atau memang itu untuk orang Yahudi? Saudaraku, ketika masa kerajaan surga atau kerajaan 1000 tahun tersebut terjadi di bumi ini, kita sudah mengalami pengangkatan ke surga. Ya, kita sudah dibaptis dalam Roh Kudus, yakni gerejanya. Sebab gereja itu bukan gedung atau bangunan, saudaraku, melainkan semua orang yang percaya dalam karya penebusan Kristus. Yang tinggal di bumi adalah orang-orang yang masih hidup dan tidak ikut dalam pengangkatan, yaitu orang yang menolak Kristus sebagai juru selamat. Pertanyaan saya, apakah kamu orang Yahudi? Apakah kamu orang yang tidak sungguh-sungguh percaya?
saya akan tutup pertemuan kita dengan membaca surat Apostol Paulus kepada kita, yakni surat Paulus kepada jemaat di Kolose, yakni Kolose 3 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi, apakah doa Bapa kami relevan untuk gereja atau tubuh Kristus saat ini? Silahkan baca lagi Bible kawan. Tapi saya bantu dengan Matius 15 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari kaum Israel. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.